Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal maut liyabluwani wa iyyakum ahsanu amala walakinna aktsaran nasi la yafqahuna illa qalila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha anil muhlikat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tasallam ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal khadhirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atillahi likulli waqtin la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi nizamihi syarif wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin yang berbahagia, mari bersama-sama kita meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal itulah menjadi tolak ukur manusia itu sendiri, apakah dia mulia dan tidaknya di sisi Allah, sampai kepada apakah dia selamat dan tidaknya di sisi Allah adalah tergantung iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah khatib setiap waktu berkhutbah menyampaikan untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat kaum muslimin yang berbahagia, hari-hari ini adalah masih dalam konteks PPKM untuk seluruh bangsa Indonesia. Karena apa? Untuk membawa PPKM itu supaya ada pengurangan penyakit COVID Corona. Dengan demikian, ada satu perkembangan yang sangat kita syukuri, bahwa dengan adanya PPKM ini kematian manusia yang terkenanya yaitu sangat berkurang sehingga mengecil. Kita tahu bersama Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan penyakit itu, dan Allah juga yang mengambil orang-orang yang terkena penyakit itu sampai meninggal dunia. Tidak kalah pentingnya, tidak siapapun orangnya, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah kena, pasti kena. Ada kawan saya Ustadz, beliau juga terkena Corona meninggal dunia. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi 5 lebih. Begitu pula ada dokter, ada pegawai-pegawainya, dan sekaligus orang-orang pedagang, pejabat, sampai kepada DPR, siapapun, kalau dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu akan terkena corona. Dan subhanallah, saya mendengar yang sembuh sakitnya luar biasa. Yang pertama dulu menyerang sesak nafas. Sekarang ada perkembangan menyerang lambung. Sehingga banyak orang terkena corona ini meninggal. Kadang-kadang tidak mengira, hanya 5 hari, 1 minggu meninggal dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks penyakit wabah yang pandemik ini menyerang seluruh dunia. Kita dalam hidup dan kehidupan di tanah air Republik Indonesia, walaupun kawan-kawan kita yang terkena COVID meninggal banyak, tapi kita masih diberi kesempatan hidup selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah.
kita masih beri kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Inilah merupakan satu syukur yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan selamat kepada jamaah Masjid An-Nur, yaitu masih juga bisa menjalankan Jumatan. Mudah-mudahan Jumatan kita seperti ini ditinggikan derajatnya oleh Allah. Lebih-lebih pada bulan ini adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram. Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ada yang satunya adalah Rajab. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada pada bulan Muharram, bulan yang mulianya luar biasa, di mana amal-amal manusia ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tetapi juga menurut ulama, orang yang mengerjakan dosa di bulan Muharram ini juga ditulis dosa yang lebih besar. Hadirin terhormat, karena itulah kita mari mengambil pelajaran, karena kita masih diberi kesempatan hidup dari teman-teman kita yang telah mendahului kita, yaitu kematian. Ada hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, nikmatani maghbunun, ada 2 nikmat yang menipu manusia, fiha katsirun minan nas, dalam penipuannya kebanyakan manusia banyak tertipu. Yang pertama disebut dengan as-sihhatu, nikmat sehat. Yang kedua yaitu al-faraghu, nikmat kesenangan atau mati. Kita tahu bersama bahwa kematian itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kapan datangnya? Tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur kepada kita itu yang pertama disebut dengan umur biologis. Umur manusia dari jiwa raganya. Siapa yang sudah dikehendaki oleh Allah mati, pasti mati tanpa pandang bulu. Siapapun dokternya tidak akan mampu mengentas atau menyelamatkannya. Itulah namanya mati biologis. Karena itulah kita hidup masih diberikan hidup biologis. Masih bisa ngomong, berpikir, makan, minum, berjalan, bersilaturahim. Dan ini merupakan sebuah ujian dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan ujian asyar, ketidaksenangan, kejelekan, kemaksiatan, dan juga al-khair, kebajikan, kebaikan, dan kejayaan. Tapi ingat, wa ilaina turja'un, kepada kami kalian kembali. Karena itulah mari senyampang kita masih diberikan umur biologis oleh Allah, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tingkatkan amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, badiru bil a'malis sholihah, perbanyaklah kalian dengan amal soleh. Fasatakunu fitanun kafitanil lail. Karena apa? Nanti akan terjadi suatu kelompok atau fitnah, yang fitnah itu lebih gelap daripada gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirun, sehingga manusia pagi hari beriman, sore harinya kafir. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Hendaklah kita menyadari bersama, zaman seperti ini sudah luar biasa. Apakah penipuan merajalela dengan dikemas berbagai macam formatnya? Ada yang namanya SMS, ada yang namanya telepon, dan sebagainya, luar biasa. Karena itulah mari bersama-sama kita hati-hati dan memperbanyak amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah mengambil namanya usia biologis kita. Karena apa? Kita tahu bersama, tidak seorang pun yang sanggup tegak hidup diri sendiri, melainkan suatu saat akan dibunuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah mari bersama, jangan sampai kita menyesal setelah kita meninggal dunia. Ada satu ayat yang memberikan pernyataan, wa anfiku, dan infakkanlah olehmu sekalian
mimma razaqnakum, terhadap apa yang kalian Allah rezekikan rezeki pada kamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu kematian. Maka kalau sudah seperti itu tidak mau beramal, ogah-ogahan saja, maka dia akan menyesal di hadapan Allah. Sembari dia mengatakan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tolong hidupkan kembali sesaat saja, kami akan bersedekah dan akan menjadi orang beriman dan soleh. Tidak mungkin, dan itu sudah namanya kematian. Untuk itulah mari kita jamaah bersama membangun keimanan dan ketakwaan yang mantap. Selalu senang ke masjid, selalu senang salat, selalu senang sujud kepada Allah, selalu senang bertahajud. Subhanallah, ini merupakan modal kemanfaat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang mulia. Adapun yang kedua, yang disebut dengan kematian secara kronologis. Manusia itu tergantung kehidupan kebiasaannya. Kalau dia selalu makan dengan makan sehat, maka dia akan diberikan kronologinya bagus. Kalau dia memakan dengan makanan yang haram, meminum minuman keras, berjudi, akan cepat mati. Dengan demikian kronologinya harus kita jaga. Rasulullah SAW memberikan sebuah pelajaran yang berarti, bahwa kebiasaan Rasulullah SAW itu pertama, senang suci. Beliau itu senang suci, makanannya suci, pikirannya bersih, hatinya bersih, amalannya bersih. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah sakit sama sekali. Sakit terakhir yaitu semacam kena flu langsung wafat. Karena apa? Menjaga kesehatan. Makanya diatur. Kita pun juga makan. Rasulullah makan. Tapi Rasulullah harus kita contoh. Yaitu beliau tidak makan sebelum lapar. Dan beliau berhenti makan sebelum kenyang. Ini yang angel. Karena itulah pantas Rasulullah SAW mengajarkan seperti ini untuk umatnya, supaya umatnya sehat walafiat, termasuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Rasulullah SAW senang olahraga. Rasul olahraga. Pada suatu ketika ada perlombaan mengangkat batu di pentas. Batunya besar. Diumumkan siapa yang berani mengangkat batu ini dan bisa akan saya diberikan hadiah yang besar. Berbagai macam orang mencoba tidak kuat. Akhirnya Rasulullah maju dan mengangkat batu dengan ringan dan seolah tidak ada beban apa-apa. Subhanallah, kuatnya luar biasa. Dan Rasulullah berperang berkali-kali. Padahal beliau sudah berumur kan 60 tahun. Masih juga siap memimpin perang. Rasulullah memang sehat luar biasa. Dan yang terakhir menjadi kunci kita adalah yang keempat, selalu mengamalkan husnudzon billah au binnas. Selalu pikirannya api, menyangka kepada Allah, Allah Maha Pemurah. Kami belum dapat rezeki, memang diuji oleh Allah. Ada temannya jaya, alhamdulillah, koncoku suge dan gampang rezekinya. Nggak iri. Itulah yang harus kita jadikan dalam kehidupan ini pegangan. Dan yang terakhir, yaitu kematian yang disebut dengan kematian amal soleh. Kalau orang sudah mati, amal soleh nggak bisa. Karena itulah hadirin terhormat, mari kita sebelum dipundhut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak amal soleh. Orang-orang yang berumur sebaya dengan kita, harus kita tinggikan derajat kita. Sama-sama, katakan aja diambil oleh Allah umur 70. Nanti kita umur 70 dipanggil oleh Allah, yang lain panggil Allah. Tapi derajat amalan yang soleh itu menyebabkan kita dimuliakan oleh Allah. Fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita semua. Dengan penyakit yang mewabah ini kita diselamatkan oleh Allah. Dan kita diberikan pelajaran oleh Allah untuk selalu senang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Aku lihada wa astaghfirullah wa lakum wa lisail muslimina wal muslimat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar alladzi yukawwirul laila 'alan nahar tabsiratan lidzawil uquli wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba ummahatina wa dhunuba abaina wa dhunuba ajdatina wa dhunuba jaddatina wa dhunuba khalatina wa dhunuba ammatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba ashabina wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna rahmataka arja min amali wa rahmatuka awsa'u min dhanbi. Allahumma illam akun an ablugha rahmatak fa rahmatuka ahlun an tuballighani li annaha wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajalu akbar. Fa ya ayyuhal khadhirun aqimus shalah.